Pak Deddy Terima kasih Ketua. Bu Titi, Pak Nur Hasim, Bu Hairunisa, dan juga Pak Heru Fahmi. Jujur saya ini baru ibarat kayak kuliah 3 SKS lagi nih Pak. Penting sekali bagi kami, terutama yang baru masuk nih ya di Komisi 2. Walaupun kita ini adalah pelaku, tetapi memang melihat kondisi seperti ini, rasanya memang harus ada perubahan. Ada beberapa catatan-catatan penting yang mungkin saya mau lihat pandangan Pak Bapak-Bapak Ibu semua. Kawan-kawan tadi sudah menjelaskan. Saya lihat kan ada beberapa isu-isu bagaimana pembagian antara kita sebut saja rezim pemilihan pusat dengan rezim pemilihan daerah. Ini menarik sekali karena tadi yang disampaikan Bu Herunisa, Dapil Jabar 1, itu kasihan orang Bandung. Ada berapa ratus orang dia harus lihat, dia harus pilih, dan memang ini cukup berat. Ditambah pada saat berbarengan dengan pemilihan presiden. Jadi bintangnya itu hanya capres. Yang caleg ini nggak ada yang jadi bintang. Melempem semua, kira-kira begitu. Nah, jadi apakah mungkin juga, saya nggak tahu apakah itu satu kesatuan ya, pilpres dengan pileg daerah itu memang kita pisahkan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi rame juga adalah apakah penyelenggara ini cukup ad hoc. Karena dengan adanya keputusan MK saat ini ada 24 PSU ya, 24 PSU. Itu artinya dilakukan pemilihan ulang dan insya Allah hari Kamis kan kita akan mengundang. Ini kan banyak hal-hal yang kecil yang sebetulnya masalah persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak cermat atau sebagaimana yang disampaikan tadi, jangan-jangan sengaja tidak dicermati. Nah, apakah memang kita harus berbicara ad hoc? Tapi pemikirannya adalah kalau ad hoc-nya itu bedanya 2 tahun, saya mulai membayangkan berarti kalau 2029 adalah pemilu, lalu kalau 2 tahun kemudian berarti 2031 baru pilkada. Sementara masa jabatan pilkada kan dari 2025. Berarti mereka 7 tahun dong. Nah, ini juga saya pikir perlu diantisipasi. Kalau jaraknya tidak harus 2 tahun, bisakah gitu supaya masa rentangnya juga tidak terlalu lama. Nah, jika ad hoc pun pada level mana? Karena setahu saya kayak KPU itu masuk di dalam undang-undang. Artinya merupakan badan yang tetap. Apakah pada level kabupaten kota kah? Pada level provinsi kah? Yang perlu di-ad hoc-kan? Ya, jadi ini juga menjadi catatan yang saya perlu dapat informasi. Sama seperti kawan-kawan yang lain juga kita tertarik masalah soal apakah proporsional tertutup, terbuka, atau hibrid, atau campuran. Nah, tentu bagi partai sangat menarik sekali menempatkan kader-kader utamanya pada posisi-posisi yang ada dipilih. Tetapi kemudian posisi-posisi yang lain kan ada yang populer, ada yang ini. Nah, ini sejauh mana juga ketika yang kan berarti kalau kita berbicara yang populer dan yang lain-lain yang punya uang itu kan mungkin nanti ditaruh di pada posisi kedua, ketiga atau keempat. Ya kalau partai-partai yang selalu dapat 2 kursi mungkin aman. Tapi kalau yang cuma dapat 1 kursi, sudah pasti yang populer nggak akan mau masuk kepada partai tersebut. Ini juga harus kita pikirkan. Jadi saya berpikir kayaknya kita harus lebih sering lagi diskusi seperti ini. Ya, karena nggak mungkin kita bisa selesaikan hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.